Halo kawan-kawan, saya Rengga datang lagi. Dalam kisah sebelumnya, Jun Yeon mengacak-acak rapat anggota fraksi pendukung anak kedua dari Lord saat ini. Dia pun mengungkapkan siapa dia sebenarnya. Dengan bukti pedang iblis langit dan energi iblis langit, Jun Yeon bertarung dengan pemimpin fraksi itu, dan pemimpin fraksi itu dapat dikalahkan dengan mudah. Seperti apa lanjutannya? Kita gas aja. Nanomachine Season 2 Chapter 43. Leluhur ke-24 yang hilang, Dewa Iblis Jun Yeon. Lebih dari 1000 tahun telah berlalu sejak dia menghilang. Apakah ini masuk akal? Tatapan mata ketua fraksi terbelalak dan gemetar mendengar pengakuan dari Jun Yeon. Saat ini rata-rata umur manusia berkisar antara sekitar 90 hingga 120 tahun berkat perkembangan bidang medis. Di antara orang-orang murim yang selalu mengasah keterampilan mereka, hanya 8 prajurit murim yang terdaftar yang mampu hidup sampai lebih dari 170 tahun. Itu adalah era di mana umur panjang itu mungkin terjadi, tetapi tidak masuk akal bagi seseorang yang dapat hidup 1000 tahun. Sedangkan pemuda di hadapannya ini tampak seperti baru saja berusia 20 tahun. Itu tidak mungkin tanpa memiliki keabadian. Saat itulah terlintas dalam benaknya, leluhur ke-24, Dewa Iblis, dikatakan sebagai satu-satunya orang yang mencapai tingkat Heavenly Master dalam dunia persilatan. Level seni bela diri yang terakhir, yang hanya dikenal sebagai mitos, tapi mampu dia capai. Orang-orang murim percaya bahwa mereka yang telah mencapai tingkat Heavenly Master itu akan menjadi abadi dan menjalani kehidupan yang kekal. Lalu, dengan suara gemetar, ketua bertanya, apakah Anda benar-benar Lord ke-24? Apa kau benar-benar tidak dapat mendengar kata-kataku? Kata-kata Jun Yeon yang dingin itu membuat merinding di sekejur tubuhnya. Jika orang ini adalah benar-benar Dewa Iblis yang dia kenal, maka itu berarti dia adalah leluhur yang sebenarnya. Setelah menghidupkan kembali Ordo Iblis Langit yang pernah terombang-ambing oleh orang luar dan membangun kembali keluarga Jun Yeon berjuang untuk posisinya dan menjadi Lord. Jika dia benar-benar penguasa dan leluhur ke-24, maka aku tidak bisa seperti ini. Ketua fraksi mengangkat bagian atas tubuhnya dan kemudian menundukkan kepalanya ke hadapan Jun Yeon dan berteriak dengan keras, "Saya Jun Yujang. Hari ini tanggal 24. Tapi sebelum dia sempat menyapa, tubuh ketua Jun Yujang berdiri sendiri. Jun Yeon yang menatapnya dengan mata dingin membuka mulutnya. Semuanya, angkat kepala kalian. Semua? Orang-orang lain yang menundukkan kepala tidak mengerti mengapa Jun Yeon mengatakan itu. Tapi perintah Jeonma itu mutlak. Dengan hati-hati, mereka mengangkat kepala dan menatap Jun Yeon. Kalian semua adalah bentuk dari kekecewaan besar bagiku. Dengan kata-kata yang tajam itu, mereka semua menundukkan kepala pada saat yang sama. Dan mereka berteriak, Kami memohon maaf. Mereka hanya berkata seperti itu. Mereka tidak bisa memberikan alasan apapun.
Mereka merasa seperti anak-anak di hadapan orang tua mereka, tidak bisa menyembunyikan rasa malu yang mereka rasakan. Jun Yeun berkata lagi dengan tegas kepada mereka. Meminta maaf? Apakah kalian pikir bahwa masalah ini akan berlalu hanya dengan kata-kata? Hari ini, kalian akan dihukum karena telah menghancurkan sekte iblis. Dihukum? Pada kata hukuman, ekspresi para pemimpin klan sangat terdistorsi. Sementara mereka bingung. Tangan Jun Yeon menyentuh pergelangan tangan kiri Cheon Yujang. Kau akan menjadi yang pertama yang menerima hukuman dariku. Cheon Yujang menelan ludah dengan gugup. Sedangkan Direktur Hwan Myung-oh menatapnya dengan tatapan khawatir. Apakah dia akan memotong tangan keturunan langsungnya? Sebuah teriakan meletus dari mulut Cheon Yujang. Dan keterkejutan muncul di mata orang-orang yang menyaksikan kejadian itu. Pergelangan tangan Cheon Yujang jatuh ke lantai. Ketua! Tuan Chun Ma, mengapa Anda harus bertindak sejauh ini? Yang lain tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka karena mereka juga tidak menyangka bahwa lengan mereka akan dipotong. Tidak peduli dengan reaksi mereka, Jun Yeon berbicara kepada Cheon Yujang yang sedang kesakitan. Ini adalah hukuman yang pertama karena telah mengacaukan sekte dan menyebabkan semua anggotanya berhamburan dan bersembunyi. Yang pertama, Cheon Yujang menatap Jun Yeon dengan tatapan ketakutan. Dia sudah siap menerima hukuman, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pergelangan tangannya akan dipotong seperti ini. Wahai tuanku. Hwan Myung-oh melangkah maju sambil berlutut dan berkata, bukankah hukuman ini terlalu ekstrim? Bahkan jika itu adalah benar, ketua adalah pemimpin fraksi dan keturunan Anda langsung. Mendengar itu, Jun Yeon mendengus dan melambaikan tangannya. Pergelangan tangan Cheon Yujang yang terputus yang jatuh ke lantai bergerak ke hadapan Hwang Myung-oh. Saat Hwang Myung-oh melihatnya, Hwang Myung-oh gemetar. Bagian potongan tangan Cheon Yujang memancarkan hawa dingin, seolah-olah telah dimasukkan ke dalam freezer. Tidak mungkin, tangan ini membeku. Biasanya, tindakan penyatuan kembali bagian tubuh yang teramputasi, bagian yang dipotong, seringkali dibungkus dengan sapu tangan atau kain kasa dan ditempatkan dalam kantong es. Itu untuk meminimalkan kerusakan jaringan. Di samping itu, bagian yang terpotong dalam tangan itu sangat rapi. Walaupun dia memotong tangan itu dalam keadaan marah, tetapi itu dilakukan dengan hati-hati. Bagi Jun Yeon, menangani pedang untuk meminimalkan kerusakan adalah tugas yang mudah. Dia tidak hanya sembarang memotongnya, dia membuatnya agar dapat disambung kembali. Hal ini membuktikan bahwa Jun Yeon benar-benar memberikan hukuman. Jika dia benar-benar marah, maka tangan yang dipotong ini tidak akan dapat disambung kembali. Ketika Hwang Myung-oh menyadari bahwa dia tidak menyakiti, tapi menghukum mereka, dia tidak punya pilihan selain menutup mulutnya. Sedangkan dalam sisi Cheon Yujang yang tidak mengetahui hal itu, telah kehilangan akal sehatnya karena dia membuat satu kesalahan, pergelangan tangannya terputus. Dia takut memikirkan kesalahan kedua atau ketiga yang bisa membuatnya kehilangan lehernya. Tuan leluhur, tolong maafkan aku.
Jun Yujang berkata dengan nada memohon. Tapi Jin Yeun seakan menghiraukannya dan berkata lagi. Yang kedua, hukuman untuk menghancurkan sekte karena kepentingan pribadi dan keserakahan untuk posisi Lord ketika seluruh sekte berada dalam krisis. Mata Jun Yujang melebar. Tempat yang dituju oleh telapak tangan Jun Yeon tidak lain adalah dantiannya. Dia bahkan lebih bingung daripada ketika dipotong lengannya. Leluhur, bukankah ini terlalu berlebihan? Tolong maafkan aku. Jun Yeon mengalirkan energi internalnya ke dalam dantian Jun Yujang. Seperti selembar kertas, wajah Jun Yujang berkerut. Secara naluriah, dia mencoba meningkatkan energi internalnya untuk melawannya. Tetapi perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Energi Jun Yeon mulai menggali lebih dalam, menyebabkan rasa sakit di sekujur tubuh. Dari leher sampai dahi, pembuluh darah bermunculan. Orang-orang yang melihatnya tidak bisa menyembunyikan ketakutan yang muncul di wajah mereka. Apakah leluhur mencoba menghancurkan dantiannya? Jika seperti ini, maka memotong tangan hanyalah sebuah permulaan. Leluhur, tolong maafkan aku. Aku akan menyegel dantian dari 3 bajingan yang menghancurkan sekte iblis sampai mereka semua berkumpul dalam satu tempat. Dengan kata-kata itu, Jun Yeon melepaskan tangannya dari perut Jun Yujang. Api membakar yang menyakitkan di tubuh segera menghilang. Energi internalku. Wajah Jun Yujang memutih karena pucat. Menyegel dantiannya bukanlah kebohongan. Energi internal dalam tubuhnya tidak bergerak atas permintaannya. Dengan lengan terpotong dan dantiannya yang disegel, matanya memerah saat dia menyadari betapa menyedihkannya dia saat ini. Yang lebih tak tertahankan adalah hal itu terjadi di hadapan para pemimpin klan. Luhur, bagaimana bisa kau melakukan hal ini pada keturunan langsungmu? Jun Yeon benar-benar kesal dengan apa yang mereka lakukan. Untuk menjadi Lord of the Cult, dia bahkan memisahkan diri dari kakaknya sendiri. Dan ketika satu-satunya tujuan hidupnya hancur seperti itu, dia seperti kehilangan motivasi. Lalu Jun Yeon berkata lagi, sekarang hukuman untuk kesalahan yang ketiga. Apa? Ketiga? Sekarang Jun Yujang benar-benar merasa ingin menangis. Apalagi yang bisa dilakukan setelah memotong pergelangan tangan dan menyegel dantiannya. Tapi tiba-tiba suara telepon berdering. Dan tidak hanya itu, telepon semua orang dalam ruangan itu berdering. Jun Yeon bingung. Dia sudah memastikan untuk memotong setiap gangguan apapun dalam ruangan itu dengan menutupinya dengan energinya. Tetapi kenapa masih ada yang terjadi? Ada yang datang. Di luar gedung ada sekitar 2 orang yang terlihat terkemuka, yang tampak sepertinya dia adalah penjaga gerbang. Jun Yeon mengintip mereka dari jendela. Jawab teleponnya. Baik, leluhur. Mendengar kata-kata Jun Yeon, Hwang Myeon-oh menjawab telepon. Ada apa? Aku sedang rapat sekarang. Setelah mengatakan itu, wajah Hwang Myeon-oh terkejut. Dia segera memutuskan panggilan dan bergegas keluar untuk membuka tirai yang menutupi jendela. Saat dia membuka tirai, dia melihat beberapa kendaraan Garda Nasional berkumpul
di pintu masuk gedung. Itu pasukan pertahanan. Kenapa mereka ada di sini? Tidak ada yang bisa memahaminya. Hwang Myung-oh berbicara dengan suara hati-hati sambil menatap Chun Ye-won dan Chun Yu-jang. Mereka adalah Mayor Baek Jin-chang dari Garda Nasional. Baek Jin-chang, kenapa dia kesini? Sepertinya benda terbang tak dikenal jatuh di gedung kita, dan itu adalah masalah terkait dengan gate. Jadi mereka meminta kami untuk bekerja sama dalam pencarian. Setelah mendengar bahwa itu adalah tentang benda terbang tak dikenal, mata semua orang menoleh ke arah Chun Ye-won. Chun Ye-won tidak memprediksi ini akan terjadi. Chun Ye-won mengusap dagunya. Nano, bukankah kita terbang dalam mode siluman? Kamera inframerah pasti menangkap sinar panas yang dipancarkan oleh partikel magnetik. Radar tidak dapat melihatnya, tapi kita masih terlacak, Tuan. Pasukan pertahanan gate telah mengambil tindakan untuk mencegah mendekatnya benda-benda berbahaya ke dalam kota. Wajar jika mereka mendeteksi gerakan itu. Mengganggu saja. Lalu Chun Ye-won melihat keluar jendela dan mulai berpikir tentang apa yang harus dilakukan. Lalu Chun Yu-jang berbicara. Leluhur. Iya, apa? Jika itu adalah Baek Jin-chang dari Garda Nasional, maka kurasa aku bisa menghadapi mereka. Apa yang akan kau lakukan? Dia telah menerima banyak sumbangan dari grup kami. Grup Yongchun yang dipimpin olehnya telah terdaftar di kota Jinan karena telah membangun hubungan yang kuat dengan pejabat tinggi. Setelah melihat matanya, Chun Ye-won melepaskan energi internal yang menekan orang-orang di sana. Terima kasih telah mempercayaiku, leluhur. Aku akan menyelesaikan ini segera. Chun Yu-jang merasa senang. Dia berhasil lolos dari hukuman ketiga karena kemunculan tak terduga dari Garda Nasional. Dia buru-buru meninggalkan ruangan bersama dengan Hwang Myung-oh dan yang lainnya. Lalu mulut Chun Yu-jang berkedut saat dia menuju lift. Syukurlah kalian datang. Kalian benar-benar datang di waktu yang tepat. Dia benar-benar merasa bersyukur atas datangnya Garda Nasional. Dengan itu, dia terhindar dari hukuman ketiganya.